Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab Nasdem dan Demokrat sekarang tengah diganggu oleh penguasa. Itu. Nasdem, menterinya ditersangkakan. Demokrat saat ini tengah diacak-acak oleh Muldoko di MK. Jika tuntutannya dipenuhi, maka Muldoko berhak untuk mengambil alih Demokrat itu. Berhak mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono. Maka dari itu, SBY perlu turun gunung. Bukan perlu lagi, kalau saya bilang harus turun gunung untuk membentengi pencapresan Anies Baswedan, kawan-kawan. Ini lebih menarik lagi. Upaya penyelamatan pencapresan Anies Baswedan perlu dilakukan elit partai pendukung seperti Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Saya pikir Pak SBY harus segera memasang ranselnya, lalu kemudian turun untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Ya, ini supaya lebih kesannya lebih terarah semuanya, kesannya lebih jelas semuanya. Yang kemarin di Pilpres 2019 saya pikir Pak SBY tidak terlalu memberikan sentuhan. Saya pikir untuk Pilpres 2024 sentuhan Pak SBY bakal terasa untuk memenangkan Anies Baswedan. Sebab saya pikir Pak SBY saat ini tengah kesal juga itu melihat partainya diacak-acak oleh pemerintah. Ya, siapa yang menyuruh Muldoko sehingga berani-beraninya mengganggu Demokrat itu, kalau bukan dari penguasa, kalau bukan dari Pak Jokowi. Saya pikir seperti itu, kawan-kawan. Dan di Mahkamah Agung saat ini adalah keluarga Pak Jokowi, dan itulah yang kemudian bisa atau kemungkinan Muldoko bakal memenangkan perseteruan di MK dan merebut Demokrat. Dan jika Muldoko mengambil alih Demokrat, maka ia akan melepaskan dukungan dari pencapresan Anies Baswedan, dan presiden threshold Anies Baswedan tidak terpenuhi sehingga Anies Baswedan gagal menjadi capres di 2024. Ini yang bakalan menarik dan ini yang harus diantisipasi oleh koalisi perubahan, khususnya dari Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau harus turun gunung untuk segera mengatur strategi, mengatur ritme permainan, dan mengolah semuanya untuk mengamankan Pak Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Dan ya, saya pikir tidak setengah-setengah seperti itu. Pak SBY harus memenangkan juga Pak Anies, saya pikir seperti itu. Harus membantu juga Pak Anies. Apalagi saat ini Pak SBY tidak sendirian. Ada partner lamanya yang saya pikir ya setidaknya kalau dalam dunia sepak bola laga persahabatan ya, kalau saya bilang. Ya harus ada sedikit sentuhan-sentuhan yang untuk mendukung perjuangan Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla kembali berjuang bersama Pak SBY untuk kemudian sama-sama mendorong Pak Anies Baswedan. Jelas mereka juga berdua kekuatannya sebenarnya sudah sangat mumpuni, tetapi dengan sentuhan Pak Surya Paloh juga, 3 kingmaker ini untuk mendorong Pak Anies, saya pikir mampu membuat jam tidur PDIP, mampu membuat jam tidur Gerindra itu berkurang itu. Saya bisa bilang seperti itu, kawan-kawan. Ya, dan SBY diminta turun gunung karena partai politik yang tergabung di koalisi perubahan untuk persatuan, yakni Partai Nasdem, mulai mendapatkan serangan dari penguasa. Ya, serangan-serangan itu bisa kita lihat bagaimana kemudian Johnny G. Plate sebagai Sekretaris Jenderal Nasdem saat ini tengah ditersangkakan, yang membuat Surya Paloh sangat sedih kemarin. Ya, kita lanjut lagi. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan ditetapkannya Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate sebagai tersangka dianggap tidak terlepas dari pertarungan antara Nasdem dengan PDI Perjuangan dalam persoalan calon presiden. Iya, sebenarnya ada sesuatu hal yang tidak masuk akal di bagian itu. Johnny G. Plate 8,1 triliun. Sangat tidak masuk akal jika hanya satu orang yang mengambilnya itu. Jelas ada bagi-bagi hasil di dalam itu. Dan perlu kita, apakah kemudian
pemerintah atau apakah kemudian lembaga yang mengusut semua ini mampu dan berani menuntaskan hingga ke akar-akarnya siapa-siapa saja yang dialiri dana itu. Karena saya pikir orang-orang yang mengambil pendanaan itu ya tidak sekedar Johnny G. Plate, 8 triliun. Mustahil kalau diamankan cuma satu orang itu. Kata Muslim, persepsi publik Jaksa Agung ST Burhanuddin punya hubungan kedekatan khusus dengan Pak Jokowi itu. Nah, inilah yang kemudian saya lihat Pak Jokowi sebenarnya juga cacat karena menterinya ditersangkakan itu. Menteri yang ditersangkakan berarti itu menjadi bagian dari kegagalan presiden dalam menentukan menteri yang baik, dalam memilih menteri yang baik. Saya pikir seperti itu. Jadi cacatnya juga di Jokowi bagian ini, bahwasanya ada menterinya yang ditersangkakan. Itu kan kenapa harus dia yang dipilih. Itu kan kesalahannya juga, Pak Jokowi telah memilih menteri yang salah. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Sekali lagi, 8 triliun mustahil diamankan hanya dengan satu orang. Jelas ada rentetan di bagian itu yang harus diungkap oleh lembaga yang berwajib. Nah, Muslim melihat serangan terhadap pencapresan Anies yang diarahkan kepada partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan seperti Nasdem dan Partai Demokrat terus terjadi. Demokrat sendiri saat ini masih mendapat serangan, yakni adanya gugatan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Jika saya ulangi bahwasanya tadi saya katakan jika Muldoko memenangkan gugatan di Mahkamah Agung, bisa jadi Muldoko ini mengambil alih Demokrat. Jika Muldoko mengambil alih Demokrat, jelas ia akan menarik dukungan dari pencapresan Anies, sehingga kemudian pencapresan Anies hanya tidak mencapai presidensial threshold 20%. Kalau Nasdem dan PKS itu tidak sampai thresholdnya itu. Nah, jika melihat bagaimana Demokrat juga selalu diganggu oleh Muldoko atas gugatannya, maka perlulah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bagian dari koalisi bersama Nasdem perlu turun gunung untuk membentengi Anies Rashid Baswedan. Dan jika ini terjadi, maka epic momennya buat Koalisi Perubahan, buat para pendukung Pak Anies, jelas mereka akan merinding melihat Pak SBY kembali mentas dalam panggung politik dengan menyokong Anies Baswedan. Saya pikir ini bakalan menjadi berita gembira buat para pendukung dan relawan Anies Baswedan. Ya, Johnny Gerard Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan BES Transceiver Station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, and 5 Bakti Kominfo tahun 2020. Tahun 2020 berarti baru di tahun 2023 ini ditersangkakan itu. Dan kasus itu diduga kerugian negara itu mencapai 8 triliun. Sekali lagi saya katakan 8 triliun sangat mustahil diamankan hanya dengan satu orang. Ada rentetan peristiwa di dalamnya yang perlu digali oleh lembaga-lembaga yang berwenang akan hal itu. Dan sekali lagi Pak Jokowi juga saya pikir cacat di bagian ini karena ada menterinya yang ditersangkakan. Itulah yang kemudian menjadikan dirinya kemarin salah dalam mengambil orang itu. Apakah kemudian ini kasus-kasus seperti ini yang bakal mengganggu pencapresan Anies? Jelas iya, karena psikis dari Anies tentunya sedikit terganggu. Dan saya lihat bagaimana kemudian ketenangan Pak Anies juga, meskipun psikisnya terganggu, tetapi ketenangannya sangat luar biasa, yang juga bisa memperlihatkan ketenangan itu kepada para pendukungnya, dan para pendukungnya tetap pede untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Dan ada nilai plusnya juga di wilayah Nasdem dan Pak Anies. Bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat yang melihat tekanan dan serangan yang bertubi-tubi dilempar oleh Pak Jokowi ke tubuh Nasdem dan Anies,
kita bisa melihat akan ada rasa kasihan publik melihat hal itu. Saya pikir seperti itu kawan-kawan, yang bakal nantinya mampu mendongkrak elektabilitas Anies maupun Nasdem saya lihat. Ya, kembali lagi pada Pak SBY. SBY, Susilo Bambang Yudhoyono ini bakal turun gunung untuk memenangkan Anies Baswedan. Rencana-rencana apa yang bakal dipakai dan seperti apa nantinya ketika Pak SBY bergandeng dengan Pak JK dan Pak Surya Paloh untuk memenangkan Pak Anies. Saya pikir itu akan menjadi epic moment buat para pendukung dan relawan Pak Anies. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.